saudara, selamat beribadah di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
sepertimu, Yesus. Oh, Kau yang diagungkan, Kau yang diagungkan, layak disembah seumur hidupku, sepanjang nafasku. Mau tinggikan Engkau, Yesus, mau menyatakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, Tuhan. Oh, oh, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau, Yesus. Oh, oh, Yesus, tiada kata yang bisa ungkapkan besarnya kasih-Mu. Tiada kata yang bisa ungkapkan besarnya kasih-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, selalu cukup bagi kami, Tuhan. Bahkan limpah kasih-Mu, Tuhan. Oh, oh, oh. Ku beri syukur dan beri puji bagi nama-Mu, Tuhan. Oh, pengagungan bagi nama-Mu, Yesus.
tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, karena sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu,
Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Tanpa terasa minggu pertama Mei sudah kita masuk ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai tema bulanan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami bagikan kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang layak untuk menerima itu semua. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, sepanjang bulan April tema pengajaran kita adalah mengenai practicing humility atau mempraktekkan kerendahan hati. Nah, di bulan Mei kita akan belajar di minggu pertama ini Bapak Ibu mengenai sacrificial love atau kasih yang berkorban, ya, kasih yang berkorban. Oke, mari kita buka ayatnya di Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kasih yang berkorban Bapak Ibu itu menggambarkan cinta yang tulus dan rela berkorban demi kepentingan orang lain. Nah, ini seperti yang dicontohkan dalam kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus dan dalam berbagai tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sekarang mengapa sih kita belajar tentang kasih yang berkorban ini, Bapak Ibu? Nah, kasih yang berkorban itu tidak terbatas hanya pada pengorbanan besar atau tindakan heroik semata. Nah, konsep ini, kasih yang berkorban ini meluas ya, karena sifatnya yang mendalam, sifatnya yang universal, dan kasih yang berkorban ini bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Poinnya adalah ya, perbuatan dan dalam kebenaran Bapak Ibu. Jadi mengasihi dalam perbuatan tapi tentunya dalam kebenaran, bukan yang asal-asal gitu. Ya, karena kita mengasihi orang, kemudian dia lagi bohong, kemudian kita iyain aja gitu, kita setujuin aja, bukan yang seperti itu gitu ya. Nah, kasih yang berkorban kalau dari ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu bukan hanya tentang kata-kata tetapi tentang tindakan nyata gitu ya. Nah, perhatikan ya, tindakan nyata dalam kebenaran. Nah, kita bisa menunjukkan kasih yang berkorban itu misalnya kalau dalam keluarga ya, mengampuni kesalahan anggota keluarga, kemudian membantu mereka meskipun kita merasa lelah, merasa capek gitu lah, atau tidak ingin gitu, males nih ngebantuin, orangnya agak rese gitu ya, males nih ngebantuin, orangnya agak munak misal gitu ya. Nah, dalam pekerjaan, itu dalam keluarga ya, dalam pekerjaan misalnya dengan menolong rekan kerja tanpa pamrih atau kepentingan-kepentingan pribadi gitu ya, serta dalam pelayanan dengan memberikan waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan dan sesama meskipun ada tantangannya. Nah, sekarang apa kasih yang berkorban itu apa sih gitu? Kasih yang berkorban itu adalah kasih yang rela memberikan sesuatu yang berharga, bahkan mengorbankan kenyamanan, mengorbankan kepentingan atau kebahagiaan pribadi demi kebaikan orang lain. Ya, ini adalah bentuk kasih yang tidak egois, tetapi didasari oleh keinginan tulus kita untuk melihat orang lain diberkati dan dipenuhi kebutuhannya, meskipun itu berarti harus kehilangan sesuatu untuk diri sendiri, gitu ya. Nah,
Apa sih yang contohnya kasih yang berkorban itu apa? Kasih yang pertama, kasih yang berkorban itu bersifat universal. Dalam Efesus 3:18 firman Tuhan berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Kasih itu berlaku untuk semua orang, Bapak Ibu. Ya. Dan konsep kasih yang berkorban ini bisa kita terapkan tanpa kita harus memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, atau bahkan tanpa memandang status sosial. Semua orang bisa memberi dan menerima kasih yang berkorban, ya. Kasih yang berkorban, kasih itu juga bersifat lintas generasi, ya, lintas generasi. Kasih yang berkorban itu prinsip yang bisa relevan di semua zaman, dari dulu sampai sekarang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya, generasi di bawahnya, ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengasihi dan berbuat baik kepada sesama. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian, Bapak Ibu, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Jadi firman Tuhan mengajarkan untuk kita selama masih ada kesempatan bagi kita, gitu ya, selama masih ada kesempatan bagi kita. Biar kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi firman Tuhan mengajarkan yang pertama itu kepada kawan-kawan kita yang seiman. Teman satu komsel mungkin ya, atau satu gereja gitu ya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi kasih yang berkorban itu sifatnya universal. Nah, sekarang yang kedua kita belajar apa sih pentingnya kasih yang berkorban itu, Bapak Ibu. Kasih yang berkorban itu mencerminkan karakter Allah. Ya, ketika kita mengasihi dengan cara berkorban, kita menunjukkan karakter Allah kepada dunia. Nah, dampaknya itu adalah menguatkan relasi dalam hubungan keluarga, relasi kita dalam persahabatan kita gitulah, dan dalam komunitas menjadi lebih kuat, tulus, ya, ketika dilandasi kasih yang berkorban. Karena contoh yang paling nyata itu kasih yang berkorban adalah bagaimana Yesus berkorban untuk menebus dosa semua manusia, ya. Nah, kasih yang berkorban Bapak Ibu itu bisa menginspirasi perubahan yang positif, mendorong empati, ya. Empati itu kan memakai sepatu orang gitu ya, tidak memakai sudut pandang kita sendiri gitu. Dan kasih yang berkorban itu bisa menginspirasi kita untuk bisa membangun kepedulian sosial, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ciri-ciri kasih yang berkorban itu apa sih? Memberi tanpa pamrih, ya. Kasih yang berkorban itu tidak mencari imbalan atau pengakuan, validasi gitu ya. Zaman now itu kan mencari validasi dari like atau subscriber di YouTube atau IG atau apapun yang kita posting di sosial media kita gitu ya. Jadi butuh validasi atau pengakuan dari orang lain gitu. Bukan itu ciri kasih yang berkorban. Nah, memberi demi kebaikan orang lain meskipun itu merugikan atau menyulitkan diri sendiri. Kasih yang berkorban itu mengutamakan orang lain. Kasih yang berkorban itu menempatkan kebutuhan dan kepentingan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Ya, contoh, orang tua yang bekerja keras demi pendidikan anak-anak mereka, bersedia menderita, rela menanggung kesulitan, ya, penderitaan gitu ya, demi anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Nah, contoh tertinggi pastinya adalah pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus kita.
menembus dosa umat manusia. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayatnya lebih lanjut bilang ini, kamu adalah sahabat-sahabatku, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa menghidupi kasih yang berkorban itu? Ya, nah dibutuhkan kesadaran Bapak Ibu, dibutuhkan komitmen dan dibutuhkan penguatan dari Tuhan ya. Kita mungkin akan merasa terbatas, tetapi dengan iman dan doa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam dan tulus ya. Nah, saya selesai dengan ini langkah-langkah praktis gitu ya untuk kita bisa menunjukkan kasih yang berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mulailah dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Ya, mulailah dari hal-hal yang kecil. Kasih yang berkorban tidak selalu tentang tindakan besar. Terkadang kita berpikir ya Bapak Ibu bahwa kasih yang berkorban itu harus berupa tindakan besar yang bisa mengubah kehidupan seseorang gitu. Nah, namun seringkali kasih yang sejati, kasih yang berkorban itu terlihat dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat ini yang barusan kita baca ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan dan kasih itu dimulai dari hal-hal yang kita lakukan, ya. Mulai dengan langkah-langkah yang sederhana, Bapak Ibu. Misalnya membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, gitu ya. Kalau anak-anak itu cuci piring kah, paling nggak membersihkan tempat tidurnya, melipat selimut, gitu ya. Kalau suami-suami iya masaklah sekali-sekali buat istri dan anak-anak gitu kan ya. Kemudian tanpa diminta gitu ya. Jangan tunggu mood. Jangan tunggu mood baru masak gitu kan. Jangan tunggu mood atau tunggu niat baru bersih-bersih rumah gitu kan. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu langkah-langkah sederhana yang lain. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang bercerita tentang kesulitannya. Ya, mendengarkan itu kan bicara tentang gestur tubuh kita gitu ya. Jangan orang lagi sharing kepada kita terus sebentar-sebentar kita lihat HP, sebentar-sebentar kita lihat jam gitu ya. Gesturnya itu nggak asik kan. Firman Tuhan bilang mulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Nah, langkah-langkah yang lain Bapak Ibu misalnya apa? Memberikan dorongan semangat kepada teman yang sedang berjuang, misalnya baru memulai usaha gitu ya. Semangat gitu ya. Memberikan semangat kepada teman gitu kan. Nah, mari kita mulai hal-hal yang kecil ya Bapak Ibu untuk berkorban dalam kasih. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih itu bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupan orang lain ya. Nah, ingatlah bahwa dalam kesetiaan kita dalam melakukan hal-hal yang kecil, kita sedang melayani Tuhan dan menunjukkan kasih Tuhan itu kepada dunia. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menghidupi kasih yang berkorban adalah yang pertama mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, memberi tanpa pamrih. Ya, memberi tanpa pamrih. Kasih yang berkorban itu tidak mencari keuntungan pribadi atau balasan dari orang lain, ya. Kadang-kadang mungkin kita tidak perlu show off untuk mengatakan bahwa itu kalau nggak karena saya dia nggak bisa tuh gitu ya. Nggak usah gitu. Memberi itu adalah salah satu ekspresi kasih yang paling nyata. Dan Alkitab itu mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Matius 6 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini Bapak Ibu. Yesus berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi kalau tangan kiri jika kita memberi, tangan kanan nggak usah tahu gitu. Jadi nggak usah woro-woro, nggak usah pengumuman gitu, nggak usah cari validasi. Kalau mau beri bantuan panggil pers gitu ya, nggak begitu gitu.
Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa pemberian kita harus dilakukan dengan ikhlas dan tanpa mencari pujian dari orang lain. Ya, berikan bantuan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, mari kita belajar untuk melatih kepekaan kita untuk melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Ya. Nah, bagaimana cara menghidupi kasih yang berkorban? Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya, mengasihi dengan cara berkorban memang tidak selalu mudah. Dan kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita semua menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, persoalan gitu ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nggak ada orang yang tidak memiliki masalah, nggak ada orang yang tidak memiliki tantangan, nggak ada orang yang tidak memiliki kesulitan. Ya, kita sembunyi dimanapun, masalah akan tahu alamat rumah kita dengan jelas gitu kan. Nah, jadi semua orang memiliki tantangannya masing-masing, semua orang memiliki kesulitannya masing-masing gitu. Nah, terkadang mengasihi dengan tulus dan berkorban bagi orang lain, Bapak Ibu, itu bisa terasa sangat sulit, ya. Sangat sulit. Oleh karena itu, kita perlu minta supaya Tuhan kasih kekuatan buat kita. Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, kata segala perkara berarti semua hal ya Bapak Ibu. Semua hal itu bisa kita tanggung di dalam Dia. Dianya huruf besar, berarti di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kunya kecil gitu ya. Nah, kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh kekuatan ilahi untuk bisa mengasihi dengan cara yang Tuhan kehendaki. Jadi kasih yang berkorban bukanlah kasih yang mudah Bapak Ibu. Namun melalui kuasa Roh Kudus kita dapat belajar untuk mengasihi seperti Yesus. Ya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dengan hidup yang menunjukkan kasih yang berkorban. Untuk menghidupi kasih yang berkorban, kita perlu memiliki hati yang terbuka, peka, dan rela dipimpin oleh Tuhan. Kita mungkin akan merasa terbatas, tetapi dengan iman dan doa, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam dan tulus ya. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar mengenai kasih yang berkorban gitu ya. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Ya, kita bisa lebih peka gitu ya kepada keadaan di sekitar kita. Jangan cuek, jangan apatis gitu ya. Karena kita bisa menunjukkan Yesus lewat kehidupan kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Hanya mendengarkan curhatan teman misalnya, hanya membantu pekerjaan rumah tanpa diminta gitu ya, memberikan semangat gitu ya, baik secara langsung maupun by WA gitu ya. Nah, mari yang kedua belajar untuk memberi tanpa pamrih gitu ya, melatih kepekaan kita untuk bisa melihat kebutuhan orang yang ada di sekitar kita gitu ya, keluar dari diri kita. Kalau tunggu sampai masalah kita selesai, kita nggak akan pernah bisa untuk belajar memberi tanpa pamrih. Karena kita akan sibuk dengan diri kita sendiri, kita akan sibuk dengan mengasihani diri kita sendiri karena kita masih ada masalah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, minta kekuatan dari Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa belajar menghidupi berkorban tanpa pamrih ini. Karena teladan terbaik kita adalah Yesus ya, teladan terbaik kita. Ya, biar firman Tuhan ini kita belajar untuk menghidupinya ya. Kalau firman Tuhan datang kepada kita biasanya ada ujian di minggu itu, tetapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang datang buat kami belajar dari kehidupan-Mu Tuhan untuk memiliki kasih yang berkorban. Kami mau belajar menghidupi kasih yang berkorban itu dengan memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa kami lakukan, memberi tanpa pamrih, dan kami minta kekuatan dari Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa
menunjukkan kasih Tuhan yang hebat itu kepada dunia yang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memberkati Indonesia, kami lepaskan shalom atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia, roh pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan ada atas Indonesia. Presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri sampai MPR, DPR Tuhan, hikmat-Mu bekerja sehingga setiap keputusan-keputusan penting yang dibuat Tuhan, biar itu Tuhan sendiri yang menuntunnya. Kami berkati Balikpapan dalam kemurahan Tuhan, wali kota, wakil wali kota, mereka bekerja dengan tuntunan dari Tuhan. Kami berdoa memberkati untuk pembangunan Rocket Way terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib mengikuti pembangunannya Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua itu. Terima kasih Bapa, kami selesai dengan ibadah online kami. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk, percaya mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan tangan kita, ucap berkat 3 kali buat tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.